itu. Nggak usah kita jauh-jauh. Meneuma, firman, bla bla bla. Firman adalah akar katanya farman. Berasal dari kata Persia. Di mana itu Persia? Itu Iran. Apa sebenarnya makna firman ini? Definisi ini. Itu adalah dekret ataupun perintah atau instruksi. Itulah kata dasar firman. Memang supaya universal kita pakai firman itu perkataan. Berarti dekret, setiap perkataan yang keluar dari Tuhan, itulah yang disebut dengan firman ataupun kalamullah atau kalam Tuhan. Jadi ini bukan firman tapi cerita. Bagaimana kita ribut terus? Di dasarnya kita tidak bisa memahami apa ini. Pasti ribut terus karena semua berdasarkan nafsu dan egois, emosi. Ini yang anak rimba malas dengan saudara-saudara yang lain. Semuanya ya. Bukan semua, maksudnya ada sebagian baik dari Kristen membawakan nafsu, emosi, amarah. Bagaimana kita mendapatkan kebenaran? Mungkin itu sementara dan anak rimba lah. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz. Memang kita dari Kristen juga diajarkan di Bible itu kalau misalnya kita menjelaskan sesuatu mengenai ayat Alkitab, kita harus menjelaskan dengan sopan santun, bukan teriak-teriak atau mencaci orang, menghina pribadi seseorang. Itu tidak dibenarkan di dalam Kristen juga. Nah, yang saya mau tanyakan seperti ini, Ustadz. Tadi kan kata Pak Ustadz, Al-Quran ini adalah kalamullah, kan, kalimat Allah. Benar kan Pak Ustadz? Halo? Iya benar 100% kalam Allah, benar. Oke. Nah, yang saya mau tanyakan ini Pak Ustadz, definisi menurut Pak Ustadz, Tuhan itu apa Pak Ustadz? Saya jelaskan. Sebelum kau tanya, saya jelaskan. Baik. Tuhan adalah sudah dipakai di Indonesia dengan pengertian yang universal. Tuhan berasal daripada bahasa Sanskerta. Nanti kau jelaskan juga, jangan ambil dari pendapatku. Ilmu mengajarkan. Tuhan berasal dari kata tuh. Bagaimana ya? Tuhayyang. Apa itu makna Tuhayyang? Kepala para dewa. Kemudian diserap ke bahasa Jawa kuno menjadi Tuhan. Kemudian dipakai ke bahasa Indonesia menjadi Tuan, ya. Tuan. Itulah asal kata Tuhan. Tetapi itu sudah umum bahwa Tuhan merujuk kepada Sang Pencipta. Tuhan sudah dipakai bahwa dia sekarang sudah menjadi bahasa serapan yang bermakna universal. Kemudian dinisbatkan kepada Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Yang bahasa Arabnya adalah ilah. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Ya, kita di Indonesia memakai kata Tuhan, tapi di bahasa Arab atau Al-Quran, ilah. La ilaha, tidak ada sembahan, tidak ada ilah yang berhak disembah, ya, illallah, kecuali Allah. Itulah makna Tuhan kalau bahasa Indonesia, yaitu yang menciptakan langit, bumi, wa ma bainahuma, dan yang berada di antara keduanya, langit dan bumi. Itulah makna Tuhan. Apa yang perlu kita bahas di situ? Silakan. Apa makna Tuhan menurut saudara? Kalau menurut saya makna Tuhan itu simpel. Enggak, menurut begini. Ya, menurut ilmu pengetahuan, Bang. Mohon maaf saya potong. Menurut ilmu pengetahuan, kita berdasar semua bicara. Iya, secara umum Tuhan adalah pribadi yang tertinggi kan, Pak Ustadz. Yang maha kuasa seperti tadi kata Pak Ustadz, yang maha hadir, yang maha segala. Benar kan? Nah, simpelnya Tuhan adalah sesuatu yang tidak diciptakan. Setuju nggak? Ngomong aja dulu, Tuhan itu nggak diciptakan, iya. Ngomong aja dulu. Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak diciptakan, yang tidak memiliki awal, yang tidak memiliki akhir. Sifatnya adalah kekal. Oke? Yang saya mempertanyakan sama Pak Ustadz, apakah kalimat Allah itu sesuatu yang diciptakan? Quran itu adalah ciptaan atau bukan?
Saya ladeni kamu bertanya. Yang kamu mengerti Quran, kamu tidak mengerti jelas. Ini adalah mushaf. Ini adalah kertas. Ditulis. Quran itu adalah kalamullah. Perkataan Allah yang dituliskan. Dia adalah termasuk sifat Allah, berkalam. Allah itu kalamullah, sifat Allah kalam. Kalam itu melekat pada dirinya. Jangan kamu kira ini jatuh dari langit. Enggak. Quran itu dengarkan saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablikum wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah Quran. Kau cari di mana yang saya ucapkan itu. Itulah perkataan. Itulah kalamullah yang diturunkan Allah. Itulah Quran itu. Bukan ini mushaf. Yang dituliskan ini kitab tulisan-tulisan yang dikitabkan. Jadi jangan salah sangka Quran itu mau makhluk mau apa. Kamu jangan terlalu dalam ke situ. Nggak bakalan ngerti kamu. Quran itu baru yang saya bacakan. Maka Quran itu tidak terbakar oleh api. Tidak basah oleh air. Saya ladeni pertanyaanmu. Bisa dibaca kapan saja. Ya, mau berbaring, mau berjalan, mau tidur. Silakan kumpulkan Quran mushafnya ini. Di seluruh muka bumi ini. Kita bakar satu hari ini. Quran itu besok kita cetak tidak ada yang salah satu titik pun. Inilah buktinya bahwa ini adalah perkataan Allah yang diturunkan melekat di hati-hati umat yang beriman. Maka ketika ini dimusnahkan di muka bumi, Quran itu tetap ada. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Inilah kitab suci kata Allah. Makanya kami menghafalkannya, tahu kami mana yang salah. Sekarang ini bagaimana dikatakan suci? Dia turun berbahasa Ibrani kepada Hebrew, dia kepada Nabi Isa dan Nabi Musa. Sementara sudah diterjemahkan oleh bahasa manusia. Diterjemahkan. Bagaimana ini bisa kita katakan ini suci? Kalau Al-Quran ketahuan mana yang salah, mana yang tidak. Kalau saya bacakan nanti Quran, pasti Ustadz Dian tahu siapa yang salah ini. Ustadz Abu Ibrahim tahu. Jadi jangan dikira Quran itu mudah hanya membaca terjemahan, tidak. Antara H, huruf H, ini saya tunjuk ya. Ini, nggak apa-apa. Kalau kamu belajar saya ajari. Nah ini, aduh, mana pentak ini. Lihat, aduh nggak bisa lihat dia. Sama nggak bentuknya, cuman beda titik. Nampak nggak? Nampak? Iya. Nampak? Sama nggak bentuknya semua? Harus merah. Sama nggak? Ustaz, merah terbalik. Oh iya. Sebentar. Nggak apa-apa ya Ustadz. Izin Ustadz Abu Ibrahim, Ustadz Dian. Mohon maaf ya. Kita ini bukan mau tengkar-tengkaran. Kita belajar biar yang mendengarkan juga di bawah paham. Mana yang hak, mana yang... Oh sebentar, bagaimana membaliknya ini? Oh ya, waduh, gimana sih? Allahumma arinal haqqa haqqa wa arinal... ini nih. Duh, gimana ini? Sama nggak? Ini ya. Ini ada titik di atas ya. Ini ho. Ini apa ini Pak Ustaz? Ini ha. Huruf abjad. Oh, iya. Nanti saya bacakan. Ini huruf ho. Ya. Nampak? Ini huruf H, sama kan? Ini huruf jim, ya. Ini di bawah titiknya ya. Ini nggak ada titik. Ini H, huruf H. Ini huruf Ho. Ngerti? Biar saya kasih contoh, ya. Oke. Saya balik lagi. Bukan sembarangan Quran itu punya dia nahu, ada sorob, ada makhrojatul huruf. Aduh, gimana ini? Nah, sekarang dengarkan. Saya membaca
Allahumma khtim alaina bi husnil. Saya memakai huruf ko yang bertitik tadi di atas, ya. Bi husnil khatimah. Pasti Ustadz Dian protes ini. Bagus nggak yang saya baca Ustadz Dian? Salah, bukan huruf kha. Apa artinya yang saya baca Ustadz? Apa artinya yang saya baca? Kalau husnul khatimah pakai yang kha berbeda artinya. Kalau husnul baik, kalau husnul apa ya? Hina, rugi. Nah, Allahumma khtim alaina bi husnil. Ya Allah, matikanlah saya dalam kehinaan. Itu padahal cuma bertambah titik satu. Tapi kalau Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah, hanya di sini hanya menghilangkan titiknya dengan makhrajatul hurufnya berbeda, sudah berbeda makna. Maka ketika saya membacakan yang salah, Ustadz Dian pasti koreksi. Makanya dikatakan Quran ini terjaga, nggak bakalan ada kesalahan. Satu titik berbeda, sudah berbeda makna, jauh sekali maknanya. Ya, jadi Pak Ustadz, Oke. saya mohon maaf. Oke. Saya mohon maaf, kita kembali ke tema dulu. Enggak. Kita ke tema juga, nanti ribut Toro. Saya udah tahu dengan Rote. Udah sebentar, saya dengan Teris dulu. Enggak. Saya masih Pak. dengan Teris. Lanjut Pak Ustadz, hormat diberi Bapak. Oke. Jadi Jadi begitu Bang Tesis. Oke, saya Inilah paham. kita mulai dulu dari kitab sucinya. Karena kitab suci inilah yang mengenalkan Tuhan. Ketika Tuhan tidak benar, kita mendapatkan sembahan yang benar, maka mustahil ajarannya akan lurus. Pasti akan membawakan doktrin. Apa itu doktrin? Ada sebentar, saya selesaikan. Saya ini guru. Dengarkan. Saya guru. Maka dogma ini adalah pemikiran, ide dari manusia. Itulah dogma. Ya. Yang diajarkan menjadi suatu aliran kepercayaan atau pada suatu agama organisasi. Kepercayaan inilah yang disebut dengan doktrin. Kita boleh percaya kepada doktrin sepanjang dia doktrin ini tidak bertentangan dengan Alkitab. Islam juga punya doktrin, tapi jangan bertentangan dengan Al-Quran. Ya, mungkin ini saya cuman itu, Bang Dian, tolong dilanjutkan ya. Ini silakan, terima kasih. Jadi diskusi dibagi dulu. Kita dulu bagian, Abang. Siap. Saya kembalikan ke host. Anak Rimba kembalikan ke host. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, silakan Teces ditanggapi. Jadi dalam Quran ini memiliki dua apa tadi, mushaf ya. Kertasnya ini kan adalah makhluk ciptaan kan. Kalamullahnya itu bukan, betul nggak? Kalimat Allahnya itu bukan ciptaan. Abang, kalam itu tadi sudah saya katakan bahwa sifatnya itu melekat pada dirinya. Betul. Jadi Abang jangan ke sana, Bang. Kita membicarakan isi perkataan Allah. Kalamullah. Allah itu sifat. kita bahas isinya kalau gitu ya. Kita membahas isi. Nanti abang nanti kelimpungan, Bang, kalau saya bawa ke situ. Ya. Oke. Jadi Abang nanti kewalahan. Itu maksud saya, bukan saya mau mendesak Abang, tidak. Iya, paham. Isinya yang kita bahas, bahwa perkataan Tuhan yang mana yang benar-benar perkataan Tuhan. Apakah Bible, apakah Quran. Itu karena Bible adalah ini adalah cerita. Cerita Paulus, cerita Matius, cerita Markus. Nah, ini. Bukan ini, Al-Quran ini, Bang, murni perkataan Allah. Maka inilah sumber segalanya, diterangkan oleh nabinya, kemudian diajarkan. Di sini tidak ada misalnya ada memang waktu sholat ya, tapi kalau orang yang belum mendalami ilmunya, misalnya alladzina yu'minuna bima apa tuh alif lam zalikal kitab aqimus shalah. Di sini ada perintah sholat. Bagaimana sholatnya? Maka diterangkan oleh nabinya. Sholatlah kamu, shollu kama ra'aitumuni usolli. Nabi lah yang mengajarkan ini. Sholatlah kamu bagaimana aku sholat. Ini ada perintah sholat. Bagaimana Islam sholat? Maka diutuslah Nabi yang menerima kitab Al-Quran ini. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu bagaimana aku sholat, kata Nabi. Maka kami sholat. Dirikan zakat. Ini semua dari Nabi.
Kemudian Nabi sudah tidak ada, diajarkan kepada sahabat, sahabat kepada ulama, sampai kepada generasi sekarang. Inilah ajaran Islam itu. Mungkin Bang apalah dilanjutkan, Bang Akal Sehat atau Bang Dian atau siapalah, Buya Ibrahim. Oke, jadi semua yang ada Kita dalam jangan egois lah yang berdiskusi ini. ya. Semua yang dalam Quran Ya, ini dinarasikan apa-apa. oleh Allah kan? Betul kan, Pak? Bukan narasi. Ini adalah kata Allah, perkataan Allah murni. Kalau Iya, ada yang perkataan mengatakan Allah, ini betul. bukan dari sisi Allah, ini menantang. Ya, Karena saya di setuju, dalam saya setuju. Al-Quran Benar-benar. ini, dengar. Ya, Dalam ya. Al-Quran ini, tidak ada kitab di muka bumi ini yang berani berkata seperti di Al-Quran ini. Apa katanya? Zalikal kitab. Sesungguhnya kitab ini, makanya Al-Quran ini nama Alkitab, nama lain dari Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil. Zalikal kitab. Di dalam kitab ini, di dalam Al-Quran ini. La. Itu kata la nafi. Menyatakan tidak ada lagi. Yang sejenis apapun. Itulah disebut dengan la nafi. La raiba fih. Tidak ada ragu-ragu di dalamnya. Hudalil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang takut kepada penciptanya. Inilah. Mana ada di kitab. Paling di kitab-kitab itu atau di deskripsi. Kalau ada kekurangan mohon kritik dan saran. Ini enggak. Bahkan ini menantang. Kalau ini bukan dari sisi Tuhan. Maka coba berikan buat satu surat saja yang semisal. Tintanya seluas laut. Penanya seluruh pohon di muka bumi. Kumpulkan manusia. Buatlah yang satu surat saja. Yang semisal Al-Quran. Satu surat saja. Sudah 1400 yang silam. Ada nggak yang bisa merubah ini? Ada nggak yang bisa merubah Al-Quran? Tapi kalau ini bukan saya menghina ya. Sudah berapa kali perubahan? Inilah buktinya. Bukan suci lagi menurut ilmu pengetahuan. Baik dari ilmu bahasa maupun dari ilmu apa saja. Silakan yang lain. Abah tahu nggak kalau ada 14 jenis Al-Quran, Abah? Yang beda-beda. Izin Apa? saya Arun, sebentar. Ya. gantian. Silakan. Begini. Abang itu harus difahami ya, Al-Quran itu. Sekarang kita belajar dulu, Abang belajar dulu. Tadi sebetulnya sudah di sini sama Ustaz Harun. Proses transmisi namanya, Pak. Ya. Transmisi itu Al-Quran itu berbeda. Tadi sudah dijelaskan, Al-Quran itu diturunkan bukan dalam bentuk lembaran-lembaran, tetapi berbentuk hafalan, lafaz. Lafaz ini, ya, dengar dulu ya. Lafaz ini diturunkan bertahap oleh Allah. Ya, yang mungkin sudah banyak diketahui itu kurang lebih 22 tahun, lebih hampir mendekati 23 tahun. Nah, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah bertahap melalui Jibril, ya, diturunkannya sekaligus, ya, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, diberikan oleh kemudian disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad itu secara bertahap, kadang 5 ayat, kadang 1 ayat, kadang 1 surat penuh. Nah, itu subhanallahnya, ya, semuanya bisa dilacak, Bang. Contoh, tadi mungkin yang sering umum diketahui itu contoh surat pertama, 5 ayat surat pertama itu surat Al-Alaq. Itu di kejadian di Gua Hiro. Kemudian nanti ada namanya surat yang berikutnya. Nanti turunnya memang acak itu, tapi Jibril sudah memerintahkan ini dikumpulkan di sini, ini dikumpulkan di sini. Nah, di samping dia itu Nabi Muhammad sendiri menerima itu, beliau juga menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya yang tentu adalah umatnya gitu ya. Disampaikan, kemudian ini dibaca, dihafalkan dan dibaca. Dan satu lagi Abang perlu tahu, dibawa di dalam sholat. Ya, orang Islam kalau dia sholat itu apa yang dia baca? Al-Quran, ya. Kemudian sebagian sahabat tadi yang memiliki kemampuan oleh Nabi diperintahkan untuk dituliskan di dalam biasanya di atas lembar-lembaran kulit pelepah kurma, ya, dikumpulkan oleh para sahabat. Dan itu tidak hanya ditulis saja, tapi memang dihafalkan dan diamalkan menjadi panduan orang beriman. Dia menyampaikan kepada saudaranya, dia bawa itu Al-Quran, ya. Kemudian, ya, tatkala ini semua sudah lengkap sampai terakhir surat Inna Dina Indallahil Islam, ya, Al-Maidah ayat 3, ya, maka Al-Quran tadi selesai masa turunnya itu, ya. Nah, kemudian
tatkala Rasulullah SAW sudah meninggal di masa kekhalifahan Abu Bakar, diusulkan oleh Umar. Nah, tapi abang harus perlu catatan sama abang. Tidak ada perbedaan versi di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena sahabat-sahabat itu, sebagian besar sahabat itu penghafal Al-Quran. Siapa saja penghafal Al-Quran? Abu Bakar radhiyallahu anhu penghafal Al-Quran, Umar penghafal Al-Quran. Dan yang memimpin penulisan mushaf itu, dialah juga seorang penghafal Al-Quran. Jadi masa turunnya Al-Quran itu satu waktu ya. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW sebagai yang menerima wahyu, yang menerima Al-Quran, dan orang yang menerima, yang umatnya yang menerima Al-Quran, ditambah yang menuliskan Al-Quran adalah berada hidup pada satu zaman. Satu zaman. Dan turunnya, dan Nabi itu tidak gini ya. Nabi itu memberikan menyampaikan Al-Quran itu bukan kepada satu sahabat. Makanya nanti ini berpengaruh pada proses yang namanya kodifikasi. Kodifikasi ya. Abang tahu nggak bedanya kanonisasi dengan kodifikasi, Bang? Izin guru ndak, saya mau sholat asar dulu, waktu Makassar Siap, udah siap. nyampe ya. Izin pamit Siap, bos, Bang. teman-teman ya, aki semua ya, izin mau sholat asar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi proses pewahyuan proses Al-Quran itu ditransmisikan, disampaikan dari Nabi Muhammad kepada sahabat itu sendiri, itu bukan melibatkan satu dua orang. Contoh, misalnya surah Al-Muzammil. Berapa banyak sahabat itu yang menghafal surah Al-Muzammil? Mereka menerima dari Nabi semua. Dan hafalan mereka sama persis seperti tadi. Sebetulnya sudah disampaikan Ustaz Harun, yang namanya Al-Quran itu sistematikanya sudah dijaga oleh Allah. Saya kasih contoh sama abang ya. Di dalam Al-Quran itu ada namanya tajwid. Tajwid itu apa? Tadi kita bicara huruf ya. Ada yang namanya makharijul huruf. Makharijul huruf itu berpengaruh penulisannya dan cara bacanya. Pak Ustadz. Kenapa? Udah kepanjangan kayaknya. Enggak kepanjangan. Kalau Anda pahami ini, Anda akan paham. Karena memang ini ilmunya Al-Quran. Kalau kita Gini bahas yang ini memang saya pertanyakan gini. Kan tadi abangnya jelaskan soal Al-Quran dan Alkitab itu banyak terjemahan. Ya kan? ya, lalu Saya pertanyakan, abangnya tahu nggak kalau Quran yang sekarang abang pakai itu versi Hafs? Itu tahu nggak? sekarang abang tahu nggak apa yang membedakan daripada Al-Quran itu? Sudah disampaikan sebetulnya dengan gamblang tadi. Kami orang Islam mempelajari Al-Quran itu wajib bersanad, Bang. Tahu nggak abang bersanad? Apa bang? Nah, itu yang abang tidak tahu. Saya misalnya membaca Al-Quran, contoh begini ya. Saya baca di surat pendek saja Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, cara baca saya ini ya, saya punya guru. Nah, guru saya mempelajari dari gurunya. Guru dia mempelajari dari gurunya sampai nanti rantai belajarnya tadi, sanad bacaannya itu sampai kepada baginda Rasulullah. Saya belajar Al-Quran tidak boleh sendiri, Bang. Saya harus punya guru. Guru ini juga harus memiliki guru. Guru sampai nanti kepada baginda Rasulullah. Jadi tidak ada perbedaan. Kalaupun mungkin nanti abang bilang itu tadi, mungkin dahulu di zaman awal itu belum ada yang namanya tanda baca, tajwidnya itu. Tanda fathah, tanda kasroh, tanda sukun itu belum ada. Tetapi itu dirumuskan ulama dengan tidak merubah arti dan maksud itu tanda baca. Ya, tetapi semuanya itu saling melengkapi. Ya, contoh begini. Ini agak ribet kalau dibahas sama abang, tapi Bentar, boleh saya tanggapi bentar nggak bang? Ya, abang Soalnya nggak punya gini, ilmunya. Abang nggak punya Gini, ilmunya, abang gini. bahas gitu loh. Yang abang ngomong itu soal dialek dan soal tanda bacanya kan bang. Tapi artinya tidak mungkin berbeda, betul kan? Ya, memangnya kenapa lalu? Apa yang jadi masalah? Nah, yang saya permasalahkan gini bang. Kayak tadi saya bilang, abangnya tahu nggak kalau Quran yang sekarang mayoritas di orang Indonesia ini pakai adalah versi Quran yang namanya itu Qiraat Hafs an Asim. Tahu nggak bang? Saya baru dengar itu. Apa tadi apa ulangi? Jangan Qiraat yang Qiraat Hafs an Asim.
Salah tuh. Salah bicara. Ini kalau mau kritik, maaf nih saya ikut campur juga dalam hal ini. Maaf. Kalau kita mau kritik, kita mempersiapkan ilmunya dulu. Di dalam Islam ini, bacaan yang disebut hafalan, bukan ngeliat tulisan kemudian dibaca, bukan. Hafalan itu ada yang namanya qiraah sab'ah. Jadi ada bacaan yang 7. Contoh. Oh, itu yang dia maksud rupanya kira asal. Bukan. Iya. Bukan, Bang. Jadi bukan itu. sebentar, ada bacaan misalnya Maliki Yaumiddin, ada yang bacanya Maliki Yaumiddin. Ada Itu yang nggak pendek. masalah. Gimana? Coba ngomongnya bahasa Arab yang benar, jangan ini. Gini, yang saya maksud, ada yang hafs, ada yang wars. Itu tahu nggak, Bang? Nah itu ada Warosh, Hafaz, Hashim, ada sampai 7. Semuanya Ada itu 14, nggak masalah. Bang. Ada yang 7. Ada yang berbentuk imeleh, dengar nih. Berbentuk imeleh itu condong kayak E misalnya. Wadduhe walaili idza sajeh. Itu nggak masalah. Tapi meaningnya, kontennya sama gitu. Nah itu dia yang saya bilang, kontennya harusnya kan sama kan, Bang? Oh pasti sama. Itu cuma Masalahnya gini, Bang. Yang dibenarkan oleh Rasulullah, yang dikatakan qiraatus sab'ah. Nah masalahnya gini, Bang, di Quran yang versi Hafs yang biasa abangnya pakai di surah Ali Imran nomor 146. Kita ini contoh aja ya, Bang. Oh, enggak. Ini terlalu jauh. Anda begini, mohon maaf. Begini, Bang. Tadi sudah saya sampaikan, sistematikanya itu terlalu jauh Anda masuk. Kami menjelaskan secara rinci saja, secara garis besar. Kalau ini mau dipanjang, dibahas panjang ini. Pertama, abang itu, ya mohon maaf ya, abang itu tidak cukup punya ilmu. Tajwidnya nggak ngerti abang, kemudian masalah nausol dia nggak ngerti, begitu ya. Nah, ini sudah selesai di kalangan orang Islam. Itu adalah cara dialektika, ya. Umum yang kalau dipakai orang dialek sekarang aja, dia Quraisy. Gak mungkin artinya Anda nggak ngerti. Ustadz Dian, biar anak Rimba selesaikan sebentar. Ustadz Harun, Harun, ini kalau dia panjangkan, dia sendiri nggak akan mengerti. Iya. Tadi aja. Biar anak Rimba selesaikan. Nggak apa-apa. Iya, ini Izin. pertanyaan pesanan, tapi dia nggak ngerti yang bertanya. Ya, makanya anak Rimba selesaikan ini. Anda tadi bertanya tentang kiroah. Memang kiroah itu ada 7 kiroah sab'ah namanya. Saya selesaikan dari situ. Kamu jangan jeda. Saya gurumu. Ya. Silakan, Bang. Ini kiroah itu seperti dialek. Itu dibenarkan Nabi. Pertama, misalnya Rusia. Tidak ada huruf H. Muhammad, Magomedov. Itu Mahomed. Itu dialek. Ada dialek cara baca itu. Wadduhe, walaili iza saja, mawadda rabbuka wa ma qala. Itu tidak merubah makna, tidak merubah arti. Hanya logat, intonasi, dialek ya. Itu ada 7. Ada irama, ada dialek. Itu nggak masalah. Sekarang kamu masuk kemana tadi? Al-Maidah atau Al-Imran? Kamu saya nasihati. Al-Quran ini suci. Pertama, untuk mempelajari ini, kamu harus dulu lughah Arabiah. Lughah, kamu bisa berbahasa Arab. Yang kedua, kamu harus tahu tata bahasa Arab yang disebut dengan nahu. Kemudian kamu harus tahu perubahan bentuk kata yang disebut dengan sorob. Kemudian kamu harus tahu fi'il, isim. Banyak sekali ilmu yang dibutuhkan untuk mengini. Kemudian kamu harus tahu sebab turunnya ayat. Masalahnya di mana turunnya ayat. dialek, Bang. Kamu dengar, kamu belum apa sudah masuk ke Quran loh. Kamu baca terjemahan mau menyimpulkan Al-Quran. Siapa ente ini nanti yang membuat kami marah. Kami dari kecil belajar. Walaupun belajar tidak semua kami ahli. Tahu-tahu datang Kristen, baca terjemahan mau simpulkan. Ditanya kapan turunnya di mana. Satu titik bermakna di dalam Al-Quran. Satu huruf apalagi. Nah masalahnya gini juga soalnya. Persoalannya kamu mau mengambil terjemahan, terus di sini begini. Apa dasar ilmumu? Silakan kita kupas Al-Quran ini. Kamu memiliki dasar ilmu tentang Al-Quran. Ayo. Tapi dengan satu syarat, tidak usah 15 cabang ilmu. Kamu kenal huruf hijaiyah enggak? Ini kamu sudah terlalu jauh nih. Gini, terlalu jauh sama kami kayak ini. orang Islam. Sekarang gantian. Stop dulu dengan Al-Quran.
balik bertanya tentang kitab sucimu dulu. Ayo yang lain. Atau saya yang teruskan. Ini kitab suci tidak? Tadi kan abang yang Enggak, abang kamu yang lari sudah dari mencari tema. kesalahan, bukan belajar lagi. Sudah banyak Abang dijawab. lari dari tema Gini, kita. gini. Ustaz, Kita Abu, bahas. Teces. Sadarun, sebentar. Izin saya. Silakan, Begini, silakan. tadi kami sudah memberikan gambaran bagaimana proses transmisi Al-Quran. Saya sampaikan dengan detail loh ya. Bagaimana proses transmisinya kepada siapa dan pada siapa. Nah sekarang pertanyaan yang sama kita bawa sama Anda. Bisa nggak Anda menjelaskan, mendeskripsikan bagaimana proses yang namanya, bagaimana Anda yang orang Kristen bisa mengambil perjanjian lama, kemudian siapa sih yang melegitimasi tulisan-tulisan Paulus, Lukas, Matius? Atau ginilah pertanyaannya sederhana sajalah. Tolong dibuktikan dengan kami siapa itu Yohanes, kapan dia, apakah dia ini memang siapa dia ini dengan Yesus, kapan kitab Yohanes ini dibuat, kemudian siapa itu Lukas, kapan kitabnya itu dibuat, begitu selanjutnya seterusnya. Silakan dibuktikan, Bang. Ya, karena kita kan tahu Yesus itu disalib tahun 33. Sementara seorang Paulus itu bertemunya tidak pernah menjadi murid daripada Yesus. Itu pengakuan dia saja. Ya kan? Kemudian yang namanya Yohanes ini siapa? Karena ini penting. Tadi saya sudah gambarkan sama Abang. Ya, kitab-kitab Al-Qur'an itu yang menerimanya cuma satu orang, baginda Nabi Muhammad SAW. Dan dia menyampaikan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya yang menuliskan itu adalah saksi-saksi daripada turunnya Al-Qur'an. Mereka adalah pengikut beliau, beriman kepada beliau. Jumlahnya banyak ya, bukan 1-2 orang, tapi banyak, ribuan. Ya, sahabat Nabi itu tercatat 124.000. Mereka semua menjadi saksi turunnya Al-Quran. Nah sekarang pertanyaannya, kita tahu nih, seperti saya kasih contoh sama Abang. Abang bisa buktikan nggak sama kami? Lukas, dalam Lukas 11 sampai 13 mengatakan, Theophilus yang mulia. Ya kan? Banyak peristiwa yang terjadi di antara kita. Ya kan? Nah, di sini dia mengatakan dia akan menginvestigasi, mengumpulkan berita-berita. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimanakah bisa ini disebut kitab suci sementara orang-orang yang menulis ini, mohon maaf ya, saya sudah banyak bertanya dengan orang Kristen, rata-rata mereka nggak tahu nih, siapa sih Yohanes, siapa Lukas, siapa Matius, siapa Markus. Bahkan tidak tahu siapa itu yang namanya Paulus. Namanya siapa, bapaknya siapa, itu tidak diketahui. Nah silakan Anda buktikan bahwasanya, tadi saya minta 2 saja ya, saya minta dibuktikan pertama, bagaimana bisa orang Kristen mengambil kitabnya orang Yahudi, yang kedua, bagaimana ya Bible yang sinoptik itu, atau 4 Bible itu, 4 Gospel itu bisa menjadi kitab sucinya orang Kristen, sementara mereka, kalau boleh disimpulkan sementara kita duga kuat, tidak pernah bertemu mereka dengan Yesus. Silakan. Bang Dian, sebentar. Bang Tecis, saya mau sebentar. Abang tahu nggak Al-Quran ini berbahasa apa, Bang? Bang, sebentar Bang Tecis. Abang tahu nggak Al-Quran itu berbahasa Arab? Tahu Bang, tahu. Tahu. Jadi kita harus membahasnya berbahasa Arab ya. Karena Kristen selalu mengatakan ketika mau ditanya Al-Quran, ya kan? Kemudian Islam takut katanya. Ya, Islam nggak pernah takut kecuali kepada Allah. Mari kita bahas Al-Quran, ya. Karena Al-Quran berbahasa Arab, kita bahas berbahasa Arab. Abang mau bahas Al-Quran atau mau bahas Bible? Enggak. Biar saya... Anda mau nantang bahas Al-Quran, ayo. Sekarang baca Al-Quran. Abang udah jawab tadi kan? Iya, abang tahu kan Al-Quran berbahasa Arab? Ya, lanjut. Berarti kita harus membahasnya berbahasa Arab, betul? Betul. Nah, coba abang baca ini. Saya nggak belajar bahasa Arab, Bang. Lah, kenapa berani membahas Quran kalau nggak tahu bahasa Arab? Terus kenapa Quran Abang ada translate-nya? Nggak perlu sama kami translate. Nggak usah kau Terus tanya-tanya kenapa itu. ada? Kenapa Hah? ada? Oh, itu pertanyaan bodoh. Pertanyaan bodoh. Lah, kan katanya nggak boleh diterjemahin. Bener kan? Siapa bilang nggak boleh diterjemahin? Tadi kata Abang nggak boleh terjemahin karena itu suci. Buang aja Kalau dengan anak terjemahin ribet nggak suci terjemahan, lagi. ayo. Kau dengar ya, terjemahan itu adalah perpindahan dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Betul.
kau dengar dulu, jangan ngeyel. Bahasa Arab, kosakata bahasa Arab kaya. Apabila diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tidak banyak yang tidak bisa tepat. Jadi terjemahan ini adalah hanya memudahkan untuk memahami Al-Quran. Ketika terjadi kekeliruan, terjemahan bisa salah, bisa keliru. Ketika terjadi kekeliruan, maka kami kembali kepada original teksnya. Ya. Ya, Jadi betul. makanya di dalam bahasa Indonesia banyak diserap dari bahasa Arab. Biar abang tahu. Yang abang duduki kursi bahasa Arab. Ya. Semua bahasa Arab. Ialah bahasa Arab. Yakni bahasa Arab. Manusia bahasa Arab. Adil bahasa Arab. Musyawarah bahasa Arab. Jadi karena miskinnya bahasa Indonesia, banyak diserap dari bahasa Arab. Sekarang Al-Quran, Al-Quran itu diturunkan Arabia, berbahasa Arab. Silakan kalian, kalau kami takut membahas Al-Quran, kita bahas. Kami tidak menerima terjemahan. Karena Quran ini ada ilmunya. Silakan baca ini, biar kita bahas. Ini. Ayo baca. Ini aja. Kita bahas. Ayo kita bahas Al-Quran. Masalahnya nggak ada gunanya buat saya tahu bahasa Arab, Bang. Lah kenapa kamu berani bahas Quran? Sekarang gini, semua Islam ngerti Kenapa bahasa kamu Arab, mau Bang. berani bahas Quran? Al-Quran itu bukan terjemahan. Enggak, Al-Quran sebetulnya itu bahasa apa? Arab. Pak Arun, sebentar, saya minta tolong setengah menit ini. Jadi tadi udah dibahas oleh kita semua. Jadi Bang Tejas sudah dengar juga. Yang Ya. namanya Al-Quran adalah bukan terjemahan. Terjemahan adalah terjemahan. Kertasnya mushaf. Isinya konten yang berbahasa Arab. Itulah yang disebut Al-Quran. Makanya ada Al-Quran berbunyi ayatnya. Al-Quranun Arabiyyun la'allakum ta'qilun. Al-Quran itu berbahasa Arab supaya kamu punya akal gitu. Supaya kamu berakal. Nah, kalau dia terjemahan, akalnya kurang gitu. Nah, jadi terjemahan itu untuk membantu, memudahkan bagaimana kita membahas sesuatu. Ketika tidak sampai terjemahan itu artinya membawa atau menggiring kita kepada pemahaman, maka kembali kepada original text, yaitu Al-Quran tadi bahasa Arab. Makanya ada ilmu tafsir. Ya, begitu. Ya, apalagi tadi ribut masalah terjemahan. Loh, kalau kamu bisa bahasa Inggris nggak perlu pakai penerjemah, Dik. Gitu. Poin ya. Kenapa Al-Quran kemudian diterjemahkan tadi bagi orang yang tidak paham bahasa Arab? Sampai sini paham ya? Ya, Indonesia Jadi terjemahan itu cuma alih bahasa bagi orang yang belum miskinnya bahasa Indonesia juga diantaranya ada huruf Tuhan huruf tebal, Tuhan huruf gede, Tuhan huruf kecil. Ini bahasa apa? Ibrani nggak ada begitu, Arab nggak ada gitu, ataupun Suryani pun nggak ada gitu. Cuma emang Indonesia miskin, jadi perlu bahasa aslinya. Udah gini aja Bang, Ustadz Harun, kita cukupkan itu, dia kan nggak akan bisa, sudah. Jadi kita minta penjelasan saja, tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya Al-Quran itu sistematika transmisinya sudah jelas. Nah sekarang kita minta bagaimana proses transmisi daripada Bible. Kita mulai dari Old Testament, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Silakan Anda paparkan bagaimana proses pewahyuannya dan proses transmisinya. Pewahyuan dan transmisi. Dua kata yang berbeda itu. Silakan. Izin sholat maghrib dulu, saya parkun. Siap. Oke, mau mulai dari mana, Bang? Saya minta dijelaskan proses pewahyuan daripada Old Testament, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Silakan. Pewahyuan ya. Kalau di Old Testament itu kan banyak kitabnya, Bang. Mau yang mana dulu? Ya silakan saja Abang paparkan. Saya minta proses pewahyuannya. Paham nggak Pak Bang proses pewahyuannya? Kalau Musa kan Old Testament dimulai dari 5 kitab Musa kan, Bang. Ya silakan Abang paparkan. Nah, kalau Musa dia mendapat pewahyuan pertama kali itu, Bang, di atas Gunung Sinai. Lalu dia menuliskan apa yang diwahyukan oleh Tuhan. Oke. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain, Bang. Oke. Lalu?
Nah, Saya kan yang saya minta. bingung, bentar, yang saya bingung ini, kenapa di perjanjian lama para nabi itu diberikan kemampuan untuk dapat menulis dan membaca? Kenapa Nanti nabi dulu yang bang, terakhir? kita nggak ke sana bang. Abang udah melintir. Saya tadi selama berbicara itu nggak pernah melintir loh. Nggak pernah saya singgung tokoh-tokoh siapa, nggak pernah bang. Abang jelaskan saja prosesnya. Kan saya sudah Ya, jelaskan prosesnya, Bang. enggak, Sesimpel itu itu penjelasan prosesnya, abang Bang. itu siapa bilang simpel? Sekarang begini. Itu yang dijadikan sekarang sebagai perjanjian lama itu siapa yang menuliskannya itu? Kan itu tertulis dalam bahasa mana? Bahasa mana coba? Septuaginta itu Perjanjian lama itu bahasa mana? ditulis dalam dua bahasa, Bang. Oke, Bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Aram. Lalu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, betul? Iya, diterjemahkan dalam bahasa Betul. Yunani setelah pembuangan di Babilonia. Sekarang dari proses ini saja ada berapa mungkin kemungkinan besarnya salah kira-kira? Kemungkinan perbedaan dari terjemahan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani sudah pasti ada yang sedikit berbeda, Bang. Oke, Anda sudah mengaku itu ya? Betul ya? Anda sudah mengaku itu. Itu kenyataan yang terjadi. Oke, berarti mohon maaf kalau begitu saya boleh sampaikan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani saja sudah ada yang namanya degradasi atau mungkin apa ya perubahan makna-makna. Ya, betul atau tidak? Ya, terus Abang paham Tapi- belum? ngerti, tapi Abang paham tidak belum? akan Esensinya merubah, apa itu? tidak akan merubah esensi teologinya, Bang. Yakin abang? Kalau Sekarang Allah itu pemilik- tetap satu. Bukan itu. Anda jangan pakai kata-kata Allah nih. Ya, yang kita bahas sekarang ini prosesnya. Kenapa? Mari kita buktikan ini, ya kan? Kita buktikan secara faktual saja. Sekarang orang-orang Yahudi yang pemilik bahasa Ibrani, yang notabene pemilik daripada Taurat, mereka berbeda loh dalam pemahaman daripada perjanjian lama itu atau kitab mereka itu. Tanah mereka itu berbeda dengan kalian. Kenapa itu bisa? Coba silakan. Itu saja Abang sudah pernah berbeda. Abang pernah dengar gulungan yang ditemukan di Goa Qumran belum? Dead Sea Scroll atau yang mana? Dead Sea Scroll. Nah, sampai Gulungan sekarang yang Dead Sea Scroll itu terbesar. belum ada yang pernah bisa buka. Disembunyikan. Siapa bilang, Bang? Udah ada Disembunyikan ininya. itu. Saya nih pembacanya artikel-artikel itu saya baca persis itu. Bahkan buletin ilmiahnya saya baca. Sampai hari ini Dead Sea Scroll itu disembunyikan. Tidak pernah dibuka. Dead Sea Scroll udah dibuka, Bang. Dan gulungan yang terbesar itu adalah gulungan Yesaya. Nggak ada Bang. Dead Sea Scroll itu disembunyikan, Bang. Nih, Siapa bentar, bilang Dead saya Sea cari Scroll itu datanya, Bang. dibuka? Yang jadi pertanyaan buat Anda, ya. Sekarang begini, pemaknaan ketuhanan kalau seandainya Anda mengambil daripada perjanjian lama atau namanya kitabnya orang Yahudi, kenapa bisa berbeda dengan kalian? Itu pertanyaan besar. Iya kan? Nah, itu pertanyaan besar buat Anda. Nah, Dead Sea Scroll itu udah diakses secara publik itu tahun 1990, Bang. Wah, Itu setahu sudah bisa saya, diakses secara publik. Anda boleh tampilkan dong datanya. Setahu saya nih, Scholar Bible sampai sekarang pun, kalau seandainya Dead Sea Scroll itu bisa dibuka, maka tidak akan ada terjadi perdebatan di antara orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi. Sementara, Apa perdebatannya? tahu saya, loh, banyak tuh sampai sekarang contoh begini nih. Anda memahami ketuhanan itu, mengatakan Yesus itu ketuhanan, orang Yahudi menolak itu. Yang mereka perdebatkan itu adalah teologinya, Bang. Paham nggak? Nah sekarang begini, Teologi di abang paham perjanjian nggak? baru yang mereka abang tidak paham nggak? akui.
Ini sekarang begini sekarang ya, yang jadi pertanyaan itu ya, kalau seandainya Dead Scroll itu sudah bisa diakses, maka pertanyaan-pertanyaan itu sudah bisa dijawab. Tapi sampai sekarang tetap saja terjadi perbedaan yang luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan itu sekarang, apakah teologi, kata abang tadi, oke, teologi yang dipermasalahkan. Teologi itu hal yang paling fundamental loh. Ya, prinsip. Hal yang Dead Sea paling Scroll pokok. ini, Bang, menurut abang Dead Sea Scroll itu perjanjian baru, perjanjian lama kan? Astagfirullahaladzim. Abang ini paham nggak apa itu Ustadz Dead Dian, Scroll? Ustadz Dian, Ya. kita ini bertanya sekarang, bukan dia yang bertanya. Tugasmu menjawab, saudaraku yang Kristen, bukan bertanya. Tadi kami sudah menjawab. Gini ya, sekarang gini, kita kembali ke pertanyaan begini. Yang jadi pertanyaan itu, ya kan, ini kan abang harus mengakui kenapa? Karena kitab, ya apa perjanjian lama ini kan diambil dari kitabnya orang Yahudi. Sementara Iya, sudah betul. nyata jelas orang Yahudi memiliki pandangan, mereka mempunyai agama tersendiri, ya kan? Nah sekarang, Ya, terus? nah proses ini bagaimana bisa Anda yang mengambil kitab orang kemudian menempelkan kepada agama Anda, tetapi kitab ini nggak Anda pakai sebetulnya. Anda ambil kan cuma nubuatan-nubuatannya saja kan? Kan begitu. Betul. Tetap dipakai, Pak. Siapa Perjanjian bilang lama ini dipakai? tetap dipakai. Kalau begitu kenapa tidak dipakai lagi sifat-sifat ketuhanan itu, misalnya dalam Timotius 6 ayat keberapa itu yang namanya Tuhan itu tidak terhampiri, tidak terlihat oleh mata. Kemudian Tuhan itu kalau terlihat maka Timotius yang itu mata. perjanjian baru, Pak, bukan perjanjian lama. Pernah belajar Alkitab Oke, nggak? taruhlah kita pakai perjanjian, misalnya perjanjian lama di kitab apa itu? Bentar. Saya lupa. Bentar, Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini ngomong Alkitab, pernah belajar Alkitab nggak? Tuh saya belajar. Kok Kenapa bisa rupanya? perjanjian baru aja kitabnya Bapak nggak tahu? Sebentar, saya di jalan. Gini, Timotius itu perjanjian baru, Pak. Ini membuktikan Bapak tidak pernah belajar Alkitab. Anak Siapa SD bilang? saja bisa tahu, Pak. Oke, saya salah di situ. Tapi kan Oke, tidak berarti semua Bapak salah. tidak berkompeten untuk membicarakan teks Alkitab. Paham? Ya, begini, cara berpikir rasional universal. Ya, rasional. Nggak Itu mungkin adalah cara Tuhan berpikir. yang satu. Itu Ya. adalah cara berpikir. Begini, Bang, Tadi- sebentar. Pak Kita Ustadz berbicara- bilang ke saya tidak berkompeten untuk membahas Quran karena saya tidak mengerti Quran. Itu betul kan? Dan terbukti saya tidak bisa berbahasa Arab kan? Betul. Nah, sedangkan Oke, Ustadz Dian oke. membahas Alkitab, Oke, sedangkan oke. kitab-kitab dalam perjanjian baru saja Ustadz Dian tidak mengerti. Oke, Ustadz Dian sekarang berkata, begini. surat-surat Timotius itu adalah perjanjian lama, sedangkan itu adalah perjanjian baru, surat Oke, Paulus kepada sekarang begini, Timotius. sekarang begini, tidaklah Silakan. suatu aib bagi saya. Sebentar. Tidaklah suatu aib bagi saya mengakui bahwa saya salah. Selesai? Betul. Sudah selesai kalau begitu. Artinya Bapak tidak berkompeten untuk membahas Oh, kitab saya. belum tentu. Kita ini kan membahas kenapa ya yang menjadi perbedaan antara Al-Quran dan Bible Anda. Bible Anda diterjemahkan. Dan seperti tadi, tracingnya bisa kita lakukan. Bedanya dengan Berbeda, Quran kita- apa, Pak? Quran juga diterjemahkan. Berbeda. Loh, Al-Quran diterjemahkan itu bukan Al-Quran. Terus apa? Oh, itu terjemahan Al-Quran. Sementara Anda, sekarang silakan buka di dalam bahkan di dalam apa nama yang berbentuk digital sekalipun itu Anda akui sebagai Bible Anda. Betul? Karena ada reformasi, Pak. Kenapa? Masuk Ustadz Dian. Silakan. Izin ya, dari tadi saya dengar masalah ini semua ya. Abang Tices, Mazmur itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama. Perjanjian baru. Oke, kita lihat di perjanjian Perjanjian baru lama, saja. Pak. Perjanjian lama. Ya, Bang. Mazmur itu perjanjian lama ya, Bang ya. Kita lihat di Mazmur 5 nomor 8. Saya baca artikan saja. Saya baca Kepada artikan bait ya. kudusmu, berdoa kepada sujud kepada bait kudusmu, Ya. Bapak. Ya, saya baca Terus? dulu ya. Dengar dulu ya. Saya baca dulu. Silakan. Ya, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus.
dengan takut akan Engkau. Betul. Pertanyaan saya seperti ini, Bang. Betul. Ini kan perjanjian lama ya, Bang ya. Ya. Coba gimana bunyi original text-nya seperti apa, Bang? Dari mana ini artinya diambil dari original text-nya, Bang? Tunjukkan original text dengan bahasa Ibrani-nya, Bang. Silakan. Oke. Mau saya tunjukkan apa saya bacakan? Tunjukkan dan dibacakan original text-nya, Bang. Oke, bentar saya ambil. Mazmur 5 ayat 8 ya, Bang. Ya. Apakah artinya sama sesuai dengan original text-nya? Bentar. Ya, sambil mengisi kekosongan saya sarankan ini. Kalau tadi dikatakan belajar Al-Quran harus mempunyai disiplin ilmu terhadap Al-Quran, itu betul, memang harus, karena ini bahasa yang memang tinggi dan murni. Ketika berbicara masalah Babel, Babel ini sendiri semrawut antar negara demi negara. Untuk itu cukup kita membahasnya tanpa disiplin ilmu, tapi cukup lihat terjemahannya. Kalau ada disiplin ilmu, misalnya filsafat, nah filsafat itu juga harus ada ketentuannya. Itu yang disampaikan kepada kita tentang Babel. Itu aja. Makasih. Siap, terima kasih Ustaz. Ya, Iya, apalagi kalau nanti setelah kita Bang bicara- Forever, Gimana, Bang? anak Rimba lanjutkan sedikit nanti ya setelah Bang Forever, Bang MN. Siap. Nanti boleh anak lanjutkan sedikit dengan Bang Teachers ini Di ya. Mazmur Silakan. berapa, Bang? Forever? Mazmur 5 nomor 8, Bang. Oke, di Mazmur 5 nomor 8 ya. Fa'ani bro, kasde ka of deka fo feteka esta ka pel hei kaldo katseka biaratak teka. Itu original text bahasa apa tuh, Bang? Ibrani atau Yunani itu? Bahasa Ibrani, bukan Yunani, Bang. Oke. Nah, ini kan terjemahan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya seperti apa, Bang? Silakan, Bang. Bukan diterjemahkan dari bahasa Yunani, Bang. Bahasa Ibrani adalah bahasa aslinya. Iya, tidak mungkin Bible itu berbahasa Yunani kalau bukan ditranslate dari original teksnya, ya kan, Bang? Ya, Ya, makanya saya minta sekarang coba di bahasa Yunaninya, Bang. menurut Abang bahasa Yunaninya, bahasa originalnya tuh Yunani, Bang, gitu. Apa Iya, gimana? berbahasa Yunani originalnya. Bukan, Bang. Originalnya berbahasa Hebrew, Bang. Bahasa Ibrani. Benar, Bang. Ini kan terjemahan yang ada yang kita baca, yang saya baca ini kan terjemahan dari Yunani, betul? Oh, yang di Indonesianya itu, Bang. Iya. Oh, iya. Terus? Ya, coba silakan dibacakan Yunaninya, Bang. Baru nanti kita konfirmasikan dengan Ibrunya, sama atau Oke, tidak, sesuai atau tidak gitu. Oke, bentar ya, Bang. Ego de ento pletei to elosus so eiselo somai eston oikon so proskineso prosnaon haigion so en pobo so. Terus, Bang? Sudah, Bang? Ya. Ya. Di sini, Bang, yang kita baca kalau Al-Quran, Bang, ya, di bawah terjemahan otomatis original teksnya ada di atas, Bang, ya. Ya. Otomatis ada original teksnya, maka di bawahnya itu terjemahan. Tetapi di Bible yang ada di Indonesia yang sekarang ini, ada tidak original teksnya baru terjemahannya di bawah? Enggak ada, Bang. Bagaimana Abang tahu kalau itu terjemahannya itu sesuai dengan original teksnya? Kita mempelajari original teksnya, Bang. Lah, begini, Bang, ya, supaya kita juga contoh kita di Muslim, original teksnya ada. Kalaupun terjemahannya itu berbeda, kita akan lihat lagi, oh original teksnya seperti apa. Kita akan lihat kosakatanya lari kemana. Ya, terus?
Sedangkan sekarang gini, kalau misalnya yang tadi di Mazmur yang saya ini perjanjian lama ya, kalau kita artinya seperti ini, original text di bahasa Yunaninya seperti ini, apakah sesuai dengan original text bahasa Ibru atau bahasa ini, bahasa Bible, bahasa Yesusnya? Kalau untuk ayat ini sesuai, Bang. Oh, sesuai. Ya. Oke. Yang dipermasalahkan di mana, Bang? Iya, begini, kemarin nih Bu Semangkot itu membahas tentang Babel yang tahun 1850-an dengan Babel yang sudah 1900-an. Dia punya dua-duanya itu. Nah, ada kata-kata dibangkitkan Ya. tentang Yesus, terus ada lagi satu lagi ia bangkit. Itu bahasa Indonesia aja udah berbeda itu. Dibangkitkan Cara sama mengartikannya bagaimana itu? artinya ketika dikatakan dibangkitkan berarti ada sesuatu power energi yang membangkitkannya, yaitu Tuhan. Nah, sedangkan ia bangkit, dia sendiri yang bangkit terhadap dirinya, itu sangat berbeda dalam bahasa Indonesia aja. Apalagi dalam bahasa yang original text-nya gitu. Makanya kalau seperti itu kan masalah diterjemahkan kan, Pak. Kita harus tetap merujuk kepada original text-nya. Apa original text-nya mengatakan tentang apa? Terjemahan supaya kan mudah dipahami saja oleh pembaca. Tetapi di kan sini ada letak original daripada text-nya kan. penyelewengan itu justru di sini. Artinya ketika Yesus bangkit sendiri itu mereka udah korup di dalam hal ini. Korup artinya udah memanipulasi bahwasannya Yesus bangkit sendiri. Padahal di dalam kitab yang aslinya dibangkitkan itu. Itu nanti bisa dihubungi Bunda Semangkut, dia paham itu yang dengan Babel yang 1850-an. Nah, ya Ustadz, ya izin. Habis ini baru Ustadz Anak Lima masuk ya. Jadi maksud saya itu seperti ini ya. Kenapa saya suruh abang membaca dari Ibrunya terus ke Yunaninya tuh ke Indonesia terjemahan. Otomatis di situ kan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Abu Ibrahim. Di situ ada di dalam Bible ada yang tertulis Yesus itu bangkit sendiri, ada tertulis dibangkitkan. Nah gitu. Berarti dari terjemahannya saja kita mau ikut yang mana? Bangkit sendiri atau dibangkitkan? Itu sudah ricuh. Ya, mungkin dari saya seperti itu. Abang ada ayatnya nggak, Bang? Biar saya cek langsung original text-nya bilang apa gitu, Bang. Oh, yang Yesus bangkit ya, bangkit. Yang bangkit atau dibangkitkan tadi, Bang? Iya. Oke, sabar Bang, saya buka lagi dia. Yang satu terjemahannya bangkit, satu terjemahannya dibangkitkan. Ya. Ustadz Anak Rima silakan masuk dulu, saya sambil ini dulu.